Muhammadiyah dia menguatkan untuk Islam di bidang ini umpamanya pendidikan, sementara Tabligh menguatkan di bidang ini umpamanya di bidang dakwah, sementara yang menguatkan di bidang ini umpamanya. Begitulah satu tubuh umat Islam, Pak. Jangan mau diadu domba. Wahai calon bala tentara Al-Mahdi, jangan mau diadu domba. Kita kembali, takjubnya luar biasa dengan hadis Nabi, akan kering sungai Ofrat menjelang kiamat, kata Nabi. Sekarang beritanya yang harus saya sampaikan, silahkan buka di New York Times tanggal 12 Februari tahun 2013 di majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, New York Times. Apa pernyataan NASA? Menurut NASA Amerika Serikat saat itu, bahwa sungai Ofrat airnya sudah susut 60%. 2013 loh, 12 Februari. Dan menurut mereka 2014 air sungai Ofrat akan kering total. Ternyata benar, Pak. Di bulan April 2014 sungai Ofrat resmi tidak berair sedikit pun juga. Sampai sekarang Bapak sudah bisa main bola kaki di atas dasar sungai Ofrat itu sekarang. Nah, ini yang punya Android silahkan cari search sekarang kondisi sungai Ofrat hari ini. Udah kering. Bapak bisa melintas dengan sambil berlari ke situ, Pak. Begitu, Pak. Sekarang ini sungai Ofrat sudah betul-betul kering di Irak. Subhanallah, apalagi yang mau Bapak ragukan? Apalagi yang kita sanksikan? La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering sungai Ofrat. Dan hari ini sungai Ofrat telah kering sejak 2 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya tanda berikutnya, Al-Mahdi akan keluar apabila negeri Arab sudah dijatuhi salju. Salju turun di Arab. Aneh, negeri gersang gurun Sahara panas, nggak bisa menyangka dan tak pernah dibayangkan akan bisa turun salju. Dan ini kagetan pertamanya dari 2009. 2010 udah mulai lebat saljunya. 2011 Masya Allah, sampai-sampai Syekh Su'ud Shuraim, salah seorang imam Masjidil Haram, dalam khutbahnya berkata, hai umat Nabi Muhammad, ini adalah tanda-tanda yang nyata dari tanda akhir zaman. Salju sudah turun di Arab. Dan sekarang setiap tahun, Pak, salju tebal turun di Arab. Mulai dari Tabuk terus sampai ke Syria, sampai ke Palestina. Sekarang ini Masya Allah, Mesir pun sudah diselimuti oleh salju. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini petanda yang nyata bahwa kita sedang di akhir zaman. Karena Nabi berkata, saat Al-Mahdi keluar, kamu wajib bergabung dengannya, berbaiatlah dengannya, walaupun untuk sampai kepadanya kamu harus merangkak di atas salju. Ini menandakan apa? Saat Al-Mahdi muncul nanti di bulan Muharram di Makkah, kondisi sedang bersalju. Merangkaklah walaupun di atas salju. Makna merangkak itu apa? Nggak ada lagi helikopter nanti, nggak ada lagi pesawat, nggak ada lagi mobil. Kita memang harus menggunakan jalur manual. Bapak, Ibu, silakan bertanya, kenapa Ustadz? Kemana teknologi? Kan udah dijawab kemarin pembahasan tentang dukhon. Ya, lihat itu kemunculan Al-Mahdi setelah dukhon, pasca dukhon. Dukhon itu munculnya dari mana? Terjadi akibat ledakan hantaman meteor. Dan meteor ini mengandung siderit. Siderit ini ketika masuk di atmosfer bumi kita akan melumpuhkan semua teknologi yang ada di muka bumi, listrik, sinyal internet, HP segala macamnya, seluruhnya akan hilang. Kemudian mesin-mesin apapun akan sirna. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini saat itu Al-Mahdi baru hadir dan teknologi sudah nggak ada. Lah kita yang dari daerah ini bagaimana nyampe ke sana? Jangan pikirin nanti. Terus terang saya katakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini sangat beragam, Pak.
sangat beragam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Wahdatul Islam, Wahdah Islamiyah, ada Hidayatullah, ada FPI, ada MMI, ada Jamaah Tabligh. Dan dalam hal ini saya melihat salah satu komunitas dakwah terkuat di dunia yang siap untuk menanti kemunculan Al-Mahdi, salah satunya Jamaah Tabligh. Mereka sudah mempersiapkan diri latihan jalan kaki, Pak. Sampai setahun, 2 tahun itu udah biasa mereka sekarang. Ya. Ketika ditanya syekh-syekhnya, untuk apa nih jalan kaki? Beliau mengatakan, persiapan ketika kita harus bergabung dengan Al-Mahdi, ketika itu sudah tidak ada teknologi. Saya dalam hati, tahu juga syekh ini. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, lah kita yang lain-lain mempunyai banyak keragaman di Indonesia ini, apalagi seluruh kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, seluruh kita adalah bersaudara. Siapapun namanya, kelompok apapun namanya, ahlus sunnah wal jamaah. Jangan mau dibelah-belah, jangan mau diadu domba sesama kita. Sekali lagi saya katakan, umat Islam satu kesatuan yang utuh, ibarat satu tubuh. Ada yang fungsinya tangan kanan, ada yang fungsinya tangan kiri, ada yang fungsinya kaki kanan, ada yang fungsinya kaki kiri. Namanya aja udah beda-beda, Pak. Ada yang fungsinya kepala, di kepala pun ada yang sebagai mata, ada yang sebagai telinga, ada yang di dalam yang nggak nampak, tulang pada dia paling menentukan. Dan ini dalam setiap ormas-ormas Islam mirip seperti itu. Muhammadiyah dia menguatkan untuk Islam di bidang ini umpamanya pendidikan, sementara Tabligh menguatkan di bidang ini umpamanya di bidang dakwah, sementara yang menguatkan di bidang ini umpamanya. Ini adalah sebuah kerja yang saling berbagi tugas. Kita sama-sama satu tubuh. Umat Islam adalah umat satu tubuh. Jangan mau diadu domba. Tangan kanan bilang sama tangan kiri, jelek lo tangan kiri, geblokin gitu ya. Enggak, saling tolong menolong. Begitulah satu tubuh umat Islam, Pak. Jangan mau diadu domba. Wahai calon bala tentara Al-Mahdi, jangan mau diadu domba. Sesama ahlus sunnah wal jamaah wajib bersaudara, wajib bersatu. Siap? Tidak ada perbedaan di antara kita, karena kiblat kita sama, nabi kita sama, kitab kita sama, sunnah Nabi Muhammad sama, maka semua kita sama. Nama berbeda nggak ada masalah. Saya saja, Pak, 9 orang kakak beradik. Nama saya Zulkifli, abang saya namanya Zainuddin, abang saya lagi namanya Zainal Alfendi, abang saya paling tua namanya Zulherman. Nama saja udah beda-beda, padahal mak bapak kami sama. Dan saya nggak menuntut abang saya harus mirip saya, bentuknya, sifatnya, nggak boleh gitu, Pak. Perbedaan itu biarlah tetap ada, tapi dia saudara saya. Ibu bapak kami kandung, sama-sama kandung, Pak. Maka ibu bapak umat Islam adalah kandung Al-Quran dan Sunnah. Ini ibu bapak kita. Rumah besar kita, inilah rumah yang kita tinggali, Islam. Maka apanya mau dipecah belah dari kita? Mama bini, saya mengajak umat Islam untuk terus bersatu. Jangan pernah mau diadu domba dengan bahasa apapun. Yang suka mengadu domba umat Islam adalah Syiah. Syiah lah yang hobi memecah belah umat Islam dengan nama ini, nama pemberian itu, ini segala macamnya. Jangan kaum muslimin. Baik, semoga suntikan yang saya sampaikan ini menyentakkan kesadaran kita bahwa memang selama ini kita sudah ke bawah sedikit banyaknya oleh arus, ya. Sejak 2014 bumi kita ini mengalami pergeseran, ya. Baik Bapak Ibu, kutub utara di situ ada gunung es abadi. Di sini ada gunung es abadi. Dan dia selalu berputar di garis khatulistiwa, ya. Berputar mengelilingi matahari. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang ada pergeseran poros bumi, di mana bumi yang sini kutub utara, kutub selatan sedang bergerak menuju kemari. Begitu, Pak. Otomatis garis khatulistiwa juga mengalami perubahan. Kaum muslimin, ketika dia bergerak kemari, maka otomatis garis ini akan mengalami perubahan juga. Arab lama kelamaan akan sejajar dengan garis kutub utara dan kutub selatan, maka posisinya juga mendekati kepada posisi di mana dia mengalami masa-masa dingin dan salju mulai menyelimuti Arab. Ini sesuatu fenomena yang sangat bisa diterima oleh akal. Dan otomatis bagian gunung es yang di sini akan banyak lebih sering disirami oleh matahari, ya kan? Lebih sering disiram oleh matahari. Otomatis sini mulai meleleh, maka permukaan air laut terus naik, Pak. Dari sejak 2014 naik setengah meter, naik terus naik dan naik. Diperkirakan naik nanti 2016 naik 75 cm, hampir 1 meter, dan 2017 naik terus.